kuantitatif. Yang ini tidak bisa diangkakan, itu tidak bisa. Ini harus dideskripsikan, harus dicari sumbernya, harus dicari datanya. Inilah yang dinamakan dengan the true data. Sementara yang tadi adalah the real data. Yang ini the true data. Real datanya apa? Real datanya adalah ada pengaruh antara ini terhadap ini sekian persen dengan tingkat signifikasi sekian. Oke, selesai. Itu digeneralisasikan hasil penelitiannya. Semua orang pasti akan mengakui bahwa ada pengaruh antara ini dengan ini. Oke. Tapi yang tadi misalkan mengapa perempuan itu kok tidak tertarik? Itu karena apa? Mungkinkah karena aksesnya, mungkin karena apanya? Itulah yang tidak bisa dijawab oleh penelitian kuantitatif. Ini yang bisa menjawab adalah penelitian kualitatif. Bisa dipahami sampai di sini? Ini gambaran yang paling mudah. Bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa ya. Nah, sekarang pertanyaannya ini menjawab pertanyaan Mas Bayu tadi. Apakah dalam penelitian kuantitatif artinya tidak terjun ke lapangan? Sebaliknya, apakah dalam penelitian kualitatif Anda juga tidak terjun ke lapangan? Gimana jawabannya? Sama-sama terjun ke lapangan. Oke, sama-sama terjun ke lapangan. Tidak ada penelitian yang tidak terjun ke lapangan, kecuali penelitian literer. Oh, begitu. Ya kan? Kalau penelitian literer, kalian kan sudah ada, yang penting ke lapangannya itu mencari bukunya, mencari referensinya yang mau kalian analisis. Bukan berarti sama sekali tidak, tapi ke lapangannya itu ya mencari ke toko buku, mencari ke perpustakaan, mencari ke mana untuk mencari itu. Oke ya. Terus kemudian sambung lagi misalkan. Dalam penelitian kuantitatif tadi, untuk mencari datanya, seorang peneliti dia akan terjun ke lapangan. Dia akan menyebar angket, ya kan? Yang ingin dikaji tadi apa? Variabelnya apa? Misalkan dia ingin mengkaji tingkat partisipasi mahasiswa dalam keaktifan di organisasi kemahasiswaan, gitu kan? Nah, kemudian variabel yang pertama itu adalah tingkat partisipasinya. Anda harus mengkaji teori tentang partisipasi. Anda harus mengkaji teori tentang keaktifan dalam kemahasiswaan. Aktivis mahasiswa itu harus dikaji teorinya. Setelah dikaji teorinya, teori ini dijadikan sebagai landasan. Teori dijadikan sebagai landasan. Kalau penelitian kuantitatif itu harus teorinya mateng dulu. Karena sampean ingin menguji teori. Sebaliknya kalau penelitian kualitatif, Anda tidak perlu mateng teorinya. Karena penelitian kualitatif itu adalah membaca fenomena yang ada di lapangan. Penelitian kualitatif itu berdasar pada kejadian, keunikan, peristiwa yang ada di lapangan. Jadi ada dua pemahaman yang harus dibedakan. Kalau penelitian kuantitatif, sampai ingin menguji apa? Menguji ini, kemudian sampai ingin menguji ini korelasinya atau hubungannya dengan apa? Sehingga ingin menguji sebuah teori. Sehingga seorang peneliti dia berangkat dari teori. Sehingga teori dijadikan landasan. Tapi kalau penelitian kualitatif, dia tidak berdasar pada teori. Penelitian kualitatif dia berdasar pada peristiwa. Misal, kalian melihat tingkat perceraian para TKI, TKW di pengadilan agama itu melonjak drastis di masa pandemi ini. Gitu. Ya kan? Statisnya itu melonjak. Itu kan fenomena terjadi. Nah, di dalam pemikiran seorang peneliti dia akan ada kegelisahan. Apa yo kok ada peningkatan melonjak? Atau Anda melihat fenomena di kampung A itu banyak TKI TKW. Kemudian anak-anaknya itu tidak
pola asuhnya itu diikutkan oleh neneknya, oleh ini, sehingga pola asuhnya itu kurang terkendali. Itu menjadi kegelisahan. Saya ingin mengangkat penelitian tentang ini. Sebetulnya bagaimana sih pola asuh, ya, atau hak anak TKI atau TKW ketika ditinggal pergi oleh orang tua. Ini kan kalau hal-hal seperti fenomena seperti itu nggak bisa diteliti dengan penelitian kuantitatif. Saya sampean ingin membaca sebuah fenomena. Jadi penelitian kualitatif itu seperti Anda berlaku sebagai seorang reporter atau seorang wartawan gitu loh. Ya. Oke. Sekarang sampai di sini kalian sudah ada gambaran ya. Penelitian kuantitatif itu dasarnya adalah teori, karena kalian ingin menguji teori, sehingga teori ketika diuji itu dijadikan landasan. Nanti hasil dari penelitiannya itu digeneralisasikan. Maksudnya digeneralisasikan itu kalau sudah ada tingkat signifikan, maka semua orang dimanapun harus mengakui bahwa ada pengaruh antara ini dengan ini. Sebaliknya, kalau penelitian kualitatif ini, dia dasar berpikirnya adalah positivistik, daya pikirnya adalah interpretif. Interpretif itu menginterpretasikan peristiwa-peristiwa yang ada itu. Dia ingin mencari makna yang ada di balik itu, yang tidak sekedar bisa disebutkan dengan angka, tapi ada sesuatu yang harus diungkap. Ini untuk membaca realitas sosial, untuk membaca peristiwa-peristiwa yang ada di sekeliling, kasus-kasus hukum misalkan, kenapa ini divonis begini, kenapa divonis begini. Kalau kuantitatif dia akan melihat, oh ini divonis sekian, ada sekian persen, divonis ini sekian persen, karena apa, karena ini sudah selesai. Tapi kualitatif akan meneruskan. Mengapa sampai ini kasus yang sama tapi divonis tidak sama? Itu yang akan diungkap oleh penelitian kualitatif. Sehingga teori bukan dijadikan sebagai landasan, tapi teori dijadikan sebagai pijakan. Oke, sebagai apa? Sebagai tongkat berpijaknya seorang peneliti ketika dia mau ke sana kemari, tapi ternyata dia aku harus kembali kemana? Kembalinya harus ke teori. Faktanya seperti ini, teorinya bagaimana? Sehingga kalau misalkan antara fakta dengan teori kok bertentangan, bisa jadi nanti dalam penelitian kualitatif Anda akan menelurkan teori baru. Oke, itu sudah tingkat yang tinggi. Tapi kalau Anda masih belajar, bisa jadi Anda mengembangkan teori yang sudah ada. Menemukan teori baru, mengembangkan teori baru, atau bahkan menggugat, mendebat, atau bahkan membantai teori yang sudah ada. Itulah kelebihan penelitian kualitatif, sehingga ilmu itu berkembang terus. Tapi kalau kuantitatif, Anda berhenti. Ini sudah ada pengaruh ini dengan ini, ya sudah, kemudian digeneralisasi. Kalau penelitian kualitatif tidak bisa digeneralisasi. Penelitian kualitatif akan bisa diterima hasil penelitiannya manakala sudah dia terbawa pada sebuah konsep. Artinya sudah tidak terikat oleh tempat dan waktu. Contoh, penelitiannya Clifford Geertz tentang santri, dia mengkategorikan ada 3 tipe santri. Kiai, priai Muslim di Indonesia ya, sama abangan. Itu kan penelitiannya hanya di Mojo Kediri. Tapi karena dia bisa membawa hasil penelitian itu pada sebuah konsep, ternyata konsep itu diakui oleh semua orang dan bisa diterapkan di mana saja, maka inilah yang namanya penelitian kualitatif, menghasilkan teori baru, menemukan teori baru, dan bisa ditransferability-kan di tempat lain. Oke, sampai di sini ada ya gambaran pemahaman? Atau semakin bingung? Banyak bingungnya Mas. Banyak bingungnya ya, karena belum pernah menjalankan. Karena semester berapa ini? Sudah semester 5 Bu saya.
Wah, udah semester 5, harus ada gambaran ini ya. Oke, baik. Next, coba share screen-nya di next. Iya. Oke. Baik, sebelum kalian bingung saya tambah bingungnya. Ini bicara tentang positivistik tadi yang mendasari dari penelitian kuantitatif ya. Jadi keyakinan dasar aliran ini adalah ini saya katakan sebentar. Oke. Dasar ini adalah berakar dari paham ontologi realisme. Jadi sesuatu itu harus real, harus ada. Gejala sosial diperlakukan sebagaimana gejala-gejala alam. Jadi realitas ada dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam. Oke, next ya. Ini saya katakan tadi positivisme berdasar the real data. Itu tadi maksudnya ya. Terus kemudian informasi kebenaran ini ditanyakan oleh peneliti kepada individu yang dijadikan responden penelitian. Jadi begini, peneliti ketika penelitian kuantitatif tadi berangkatnya kan dari teori. Nah, teori itu kemudian Anda terjemahkan menjadi indikator-indikator. Misal saya ingin menguji pengaruh perempuan bekerja sebagai TKI terhadap kesejahteraan keluarga, gitu kan. Jadi pengaruh, judul pengaruh, bla 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 terhadap itu pasti kuantitatif. Oke, ini saya katakan. Ingat judul, kalau ada judul pengaruh bla 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 terhadap bla 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 itu tentu itu penelitian kuantitatif ya, karena dia ingin menguji sebuah teori ini berpengaruh enggak terhadap teori itu. Oke. Maaf ya banyak agak ini. Oke, selanjutnya ya dalam penelitian kuantitatif karena ingin menguji sebuah teori, maka teori tadi diterjemahkan dalam faktor. Setelah diterjemahkan dalam beberapa indikator, peneliti berangkat dari indikator itu merumuskannya dalam angket. Dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian yang nanti akan disebar kepada responden. Pertanyaan itu tidak bisa. Jadi kalian harus tadi. Oke. Tadi misalkan pengaruh perempuan bekerja TKW terhadap kesejahteraan keluarga. Berangket bekerjanya di mana, luar negerinya. Itu ada beberapa pilihan. Kemudian ada Taiwan, ada Jepang, ada Malaysia, ada Arab, ada apa. Terus kemudian penghasilan tiap bulan berapa, tingkat umur pendidikan berapa, sebagainya, di breakdown. Baru kemudian kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga itu indikatornya apa saja? Bisa jadi kesejahteraan keluarga itu nanti ada kesejahteraan di bidang ekonomi, kesejahteraan di bidang kesehatan, kesejahteraan di bidang fasilitas rumah ya, maksudnya fasilitas lagi. Terus ada nggak pengaruhnya ini terhadap ini? Nah, ini dalam kalau angket sudah jadi dan sudah divalidasi, maka peneliti boleh menyebar angket itu kepada responden yang telah ditunjuk tanpa peneliti terjun langsung. Ingat, dalam penelitian kuantitatif yang penting adalah angketnya. Misalkan sampai ngongkon wong liya nyebar angket boleh, karena angket sudah jadi dan tidak ada intervensi dari peneliti. Terserah. Jadi dan itu jawabannya itu sifatnya jawaban yang tertutup, tidak akan membaca makna. Misalkan jawabannya adalah sekian, gajinya sekian sampai sekian sampai sekian ring, disuruh memilih. Kemudian sampean tidak akan mengungkap fakta, mengapa kok digaji sekian, mengapa kok ada potongan sekian. Terus kemudian untungnya apa? Mengapa ini ketika kok mau menjadi pekerja migran, itu tidak ada dalam penelitian kuantitatif karena semua pertanyaannya tertutup. Oke, saya peneliti terjun ke lapangan itu boleh diwakilkan.
Tapi kalau penelitian kualitatif sekali lagi tidak bisa diwakilkan. Mengapa? Karena penelitian kualitatif itu dia tidak menyebar angket, tapi penelitilah sebagai key instrumen, dia yang akan mencari orang sebagai orang kunci yang paling tahu persis tentang tema atau judul penelitian yang akan dia angkat. Jadi misalkan dia ingin mencari tahu mengapa para TKI atau TKW ini kok mau bekerja sebagai, para perempuan ini mau bekerja sebagai TKI TKW. Dia akan membuat namanya pedoman wawancara. Pedoman itu hanya garis besar yang dipegang hanya peneliti. Ini untuk apa? Supaya peneliti nanti lebih terarah, dia tidak kemana-mana ketika bertanyanya. Jadi penelitian kualitatif bukan berarti sampean membuat pedoman wawancara, ketika datang ke lokasi pedomannya mbok kekne. Saya mau wawancara Pak di sini, ini tentang apa? Oh tentang ini. Di pertanyaanmu dikekne. Oh iya, nanti datang lagi ya, seminggu lagi nanti saya kerjakan. Lah itu bukan penelitian kualitatif, ya. Karena itu nanti data yang disampaikan bisa jadi bukan data yang sebenarnya. Bisa jadi data yang sudah penelitian kualitatif, dia harus hadir langsung ke lokasi peneliti, tidak boleh diwakili, dan dia yang harus mencari informan, namanya informan bukan responden, ya. Kalau kan sembarang informan, tapi orang yang betul-betul tahu persis tentang informasi yang akan digali. Oke. Kalau dia sudah mencari informasi pada informan itu, dia tidak harus puas dengan jawabannya. Karena bisa jadi orang itu kan, ya, dia harus mencari lagi pembandingnya, orang lain yang akan memberi informasi, ya. Dia mencari lagi dari si A ke B, ke B, ke C, dan sebagainya, dokumentasi, data, observasi, dan sebagainya. Inilah yang dinamakan dengan triangulasi dalam kualitatif. Kenapa? Supaya datanya valid. Oke, bingung? Sehingga penelitian kualitatif, seorang peneliti harus hadir. Kalau kuantitatif, peneliti boleh diwakilkan. Oke, sampai di sini bisa diterima atau masih semakin gerambiang? Halo? Masih bisa diterima, Bu. Insya Allah Bisa sudah, Bu. ya? Bisa lanjut ya? Lanjut, Bu. Karena nanti kalau semakin pusing, dicekoi terus, Wingko ya semakin ngeluh. Ya. Ya, lanjut ya. Yang penting sampean sudah ada gambaran. Oh, kalau kuantitatif seperti ini, kalau kualitatif seperti ini. Jadi kalau sampai nanti sampean membaca skripsi kok ada jelas kuantitatif. Tapi kalau pedoman wawancara, kemudian isinya berupa wawancara dari satu orang ke orang lain, didukung dokumentasi, itu berarti kualitatif. Kalau kualitatif, judulnya tidak ada kata-kata pengaruh, tidak ada kata-kata, tidak ada kata-kata hubungan ini terhadap ini, tidak ada. Tapi dia mungkin yaitu peran perempuan TKI dalam kayak pernyataan begitu, meningkatkan kesejahteraan keluarga, misalnya kayak gitu, ya. Oke, atau peran apa ya namanya, kalau di pengadilan agama itu yang bagian tukang para apa calon-calon pengantin itu namanya apa? Di pengadilan agama itu peran apa ya, peran KUA misalkan, peran KUA dalam mempersiapkan para calon pengantin, atau misalkan pernikahan usia dini di
apa, itu baru pasti kualitatif. Karena dia tidak akan mencari pengaruh dan tidak akan mencari hubungan. Oke, di sini saya tadi kan mengatakan target saya kali bisa membedakan dari judul saja, dari judul skripsi sama sudah bisa membedakan ini penelitian kualitatif. Oke, gitu ya. Oke, makanya di sini next slide berikutnya. Oke, dalam penelitian kuantitatif ya, pengetahuan positivistik ini ilmu fisika, psikologi, ekonomi, karena tadi yang akan diungkap adalah data-data berupa angka, ya kan? Aliran ini mencari ketepatan yang tinggi, pengukuran yang akurat, menguji hipotesis. Jadi dia ada hipotesis. Kalau kualitatif namanya asumsi. Ada asumsi dasar yang dimiliki oleh peneliti. Saya berasumsi bahwa para TKI ini sebetulnya mereka yang mensejahterakan keluarga, itu asumsi dasar, ya kan? Tapi dia tidak akan menguji hipotesis. Ya, next, lanjut. Ya. Oke. Sekarang post positivistik, ya. Ini apa? Ini kayaknya sudah saya bicara ya. Jadi realitas ada dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam, tetapi mustahil bila realitas dapat dilihat secara benar oleh peneliti. Sehingga dia ingin mengungkap sesuatu yang ada itu hakikatnya apa. Oh bener toh bergereng ngono, tapi sakjane jerone iki baratnya ya. Dia ingin mencari makna yang ada di dalamnya. Oke. Next. Ini post positivism. Next. Oke. Ini yang saya katakan tadi ya. Jadi kita ada metode sumber data, peneliti, dan teori. Triangulasi ini untuk penelitian kualitatif tadi. Sama tidak bisa bertanya hanya pada satu informan, tapi harus beberapa informan kunci supaya untuk tadi. Si A tanya kepada si A, kemudian seorang peneliti itu harus mengejar. Siapa lagi Pak yang ngerti data tentang ini Pak? Siapa yang paling paham menguasai? Si A akan bicara menunjuk si B. Peneliti harus mengejar ke si B. Dari si B, setelah tanya-tanya wawancara, dia tanya lagi, siapa lagi Pak yang paling paham, yang paling menguasai ini. Dia menunjuk si C, peneliti harus mengejar ke si C. Begitu seterusnya sampai mengalami titik jenuh dalam kualitatif. Titik jenuh itu adalah bukan waleh peneliti bosan, bukan. Tapi titik jenuh itu ketika peneliti bertanya pada si A, B, C, D, E, F, G, itu jawabannya sama, sudah tidak ada lagi data yang berbeda yang bisa diolah, baru itulah yang namanya titik jenuh. Berarti penelitian bisa dihentikan. Tapi kalau datanya belum jenuh, seiki sakjane iki kudu tekon iki ya itu baru itu ya. Kalau penelitian kuantitatif gimana? Dia tidak mengalami titik jenuh karena dia sudah ada rumus. Ketika populasinya sekian, ya, maka sampel yang harus diambil sekian. Ada rumus yang dimasukkan. Dan rumus itu sudah memenuhi standar dari kevalitannya. Gitu ya, paham ya? Next, ya. Oke, next, Mbak. Oke. Nah, ini dalam penelitian kualitatif, peneliti harus bersifat senetral mungkin. Jadi ini, karena penelitian kualitatif tadi adalah peneliti sebagai key instrumen, objektivitas peneliti ini tinggi, ya kan? Jadi kadang kita mencari data, tapi peneliti kan dipengaruhi oleh pemahaman peneliti sendiri. Wawasan dan pengetahuan peneliti itu sendiri ini akan ikut mempengaruhi analisis dalam penelitiannya. Jadi semakin tinggi tingkat pengetahuan, tingkat wawasan dari peneliti, ini semakin objektif. Semakin dia rendah karena ini, maka tingkat subjektivitasnya itu kadang ikut masuk di situ tanpa disadari oleh peneliti karena ada kepentingan. Biasanya seperti itu. Ya, ini yang membuat kualitatif kadang masih diperdebatkan. Oke, next. Silakan next. Oke, ini syarat-syarat post positivistik. Next saja, lanjut. Ya,
lanjut pada perbedaan. Nah, ini perbedaan next yang pada kolom-kolom saja. Ini uraiannya ada saya munculkan di kolom. Perbedaan kualitatif dan kuantitatif di kolom yang bawah, Mbak. Nah, ini yang tadi paparan dari sini ya. Oke. Inilah perbedaannya antara kualitatif dengan kuantitatif. Saya katakan tadi, dalam penelitian kualitatif Anda bisa mengembangkan teori baru. Karena fakta di lapangan seperti ini. Saya meneliti ternyata seperti ini. Oh, kejadian fenomena sosial, realitas sosial, the true data yang ada di lapangan itu ternyata tidak sesuai dengan teori. Maka seharusnya teori ini sudah harus diganti. Misal, teori Abraham Maslow. Abraham Maslow menyatakan tentang tingkat kebutuhan manusia. Yang pertama adalah sandang, pangan, papan, kemudian tingkat keamanan, rasa kasih sayang, harga diri, dan aktualisasi diri. Sekarang pertanyaannya kan bisa jadi, orang sekarang sandang, pangan, papan ini sudah tidak, Bu. Sekarang yang terpenting itu adalah internet. Kuota itu yang paling terkenal, yang paling ini. Misalnya kayak gitu. Ya kan? Berarti bisa jadi kalau memang sampai meneliti ternyata orang-orang sandang pangan itu gelem poso. Mungkin pangan saja, Bu, tapi sandang itu sudah bukan kebutuhan. Papan juga tidak terlalu misalkan. Nah, itu enggak apa-apa. Sampean akhirnya mau menghantam teori Maslow. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu bukan sandang pangan papan, tapi adalah internet misalkan sekarang ini ya, terserah itu nanti data di lapangan. Oke. Bedanya kalau kuantitatif itu membuktikan teori. Tadi teori ini ada nggak pengaruhnya terhadap ini, maka teori terbukti signifikan dan tidak gitu. Yang berikutnya itu ya, teori digunakan sebagai pijakan oleh peneliti. Dalam kualitatif tadi sama ya. Kalau kuantitatif itu teori dijadikan sebagai landasan. Sehingga bab 2-nya kalau kuantitatif namanya adalah landasan teori. Kalau kualitatif namanya adalah kajian teori. Karena kualitatif teori tidak diujikan, sementara kuantitatif teori untuk diujikan. Oke, selanjutnya kualitatif nanti pedoman wawancara, sementara kuantitatif adalah angket. Oke, terus selanjutnya dalam kualitatif namanya informan, orang yang ditanya tadi namanya informan, sementara dalam kuantitatif orang yang diberi angket tadi namanya responden. Kenapa kok namanya beda? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kuantitatif kok responden? Tapi kenapa kok kualitatif informan? Coba karena apa? Ada? Silakan Mbak Yuni Indah mungkin? Atau Mas Lukman? Mengapa disebut responden? Responden itu apa? Orang yang merespon. Orang yang merespon itu kan ketika diberi sesuatu, maka dia merespon. Orang diberi angket, maka dia akan merespon dengan mengisi angket. Tanpa dia mengeluarkan pikirannya. Tapi kenapa kualitatif namanya informan? Karena dia tidak hanya merespon, tapi dia memberikan informasi. Sehingga datanya bisa sangat banyak, bisa mendalam, bisa sangat luas. Bisa dipahami bedanya? Jadi, ya jangan sampai nanti sampai melakukan penelitian kualitatif, tapi sampai menyebutnya responden. Responden itu orang hanya merespon saja, dia tidak akan diberi kebebasan untuk ngomong ngalor ngidul, enggak. Jadi merespon saja, ngisi angket, bunderi, ngilang-ngilang, bahkan kadang ngisi angketnya itu ngawut ya, diisi a semua sebagainya. Gitu. Baik, selanjutnya dalam kualitatif ini adalah fenomenologi naturalistik berdasarkan fenomena yang ada, tapi kalau kuantitatif bisa eksperimen, bisa kuasa eksperimen ya. Terus nanti sudah saya katakan dalam kualitatif ada transferability, hasilnya bisa ditransferkan ke tempat lain asal punya karakter yang sama. Kalau kuantitatif sifatnya generalisasi. Oke, next. Next. Silahkan next, Mbak. Ini kayaknya ada yang usil nulis-nulis ya. Oke, baik.
Sebelumnya itu, sebelum terima kasih. Nah, ini selanjutnya ya. Oke. Ini saya kira ini sama yang saya katakan tadi, dalam kuantitatif ada populasi. Coba di atasnya ini. Oke. Oke ya. Oke. Baik, apa yang disampaikan di sini ya. Tadi perbedaannya itu lagi ya. Dalam kuantitatif nanti pasti akan ada populasi, sampel, sampling, sehingga nanti judulnya itu hubungan bla 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 dengan bla bla bla, pengaruh bla 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 terhadap bla bla bla. Tapi kalau dalam kualitatif dia tidak. Dia judulnya sifatnya adalah pernyataan. Baik, saya kira itu materi dari saya. Mungkin lebih banyak kita diskusi saja hal-hal yang perlu kalian pahami dan sebagainya. Silahkan. Silahkan forum saya kembalikan kepada ini moderator. Monggo. Iya, baik. Terima kasih Bu Kusnul, terima kasih kepada pemateri pertama dan pemateri kedua. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya dan diskusi kepada teman-teman yang ingin bertanya. Bisa lewat chat atau raise hand. Oke, teman-teman yang ingin bertanya, saya beri kesempatan.